Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Joshua, kalau melihat ini memang masa yang tidak mudah. Kita harus memilih antara menyeimbangkan ancaman inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang kalau tidak hati-hati malah memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Apa yang harus kita waspadai kalau Anda lihat terutama dari sektor perbankan? Ya, kalau kita lihat di satu sisi tadi ya, bagaimana pengelolaan likuiditas perbankan ini tetap harus dijaga dengan baik, gitu ya, dan juga tadi bagaimana prudent dari sistem sektor perbankan dalam hal ini mengelola resiko kredit pun juga ya, dan juga tadi dampak dari pengelolaan resiko market ya akibat adanya gangguan tadi shock dari global, dari kenaikan suku bunga The Fed, lalu juga potensi perlambatan ekonomi global yang pada akhirnya berujung pada ekspektasi penurunan harga komoditas. Tentunya ini juga akan berpotensi tadi berdampak kepada kinerja dari sektoralnya, ya juga tentunya akan terpengaruh, sehingga tentu dalam hal di sektor perbankan tentunya kami akan terus mendorong tadi mengoptimalkan likuiditas yang ada ini untuk sektor-sektor yang produktif, ya, karena kita melihat bahwa ada beberapa sektor yang masih produktif, misalkan F&B, makan minuman, lalu dari sisi manufaktur misalkan petrochemical, dan yang ketiga adalah hilirisasi nikel dan juga mineral dasar, yang dimana tiga sektor manufaktur tersebut pertumbuhannya bahkan tetap positif pada saat pandemi, di awal pandemi. Jadi artinya tentu perbankan akan lebih selektif ya melihat risiko kredit ke depannya, tapi tentunya perbankan pun juga akan terus mendukung, terutama misalkan UMKM yang tadi disampaikan oleh Pak Anci juga bahwa backbone dari ekonomi Indonesia ini pun juga tetap harus kita dukung ya, sehingga tadi bagaimana unbankable tadi itu bisa dengan adanya fintech, dengan kolaborasi juga perbankan, ini juga akan bisa mengembangkan pertumbuhan dari kredit UMKM yang notabene juga kita lihat selama pandemi bahkan kredit UMKM relatif lebih baik dibandingkan segmen-segmen lainnya, sehingga kita harapkan dengan upaya untuk mendorong penyaluran kredit pada UMKM ini pun juga akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. Baik, Pak Poltak, hukum besinya pasar modal kan berlawanan dengan suku bunga. Ketika bunga naik begitu rupa, biasanya orang akan melihat pasar modal tidak begitu menarik lagi dibanding dia memasukkan uangnya ke bank. Kalau Anda melihat kondisi seperti ini, bagi investor di pasar modal itu seperti apa outlook-nya? Secara umum pasti diversifikasi. Karena kembali lagi, namanya Indonesia itu terdiri dari berbagai sektor. Dan seperti tadi Joshua sampaikan, itu tiap sektor punya gairah, punya spiritnya sendiri-sendiri, keadaan sendiri-sendiri. Beruntunglah Indonesia yang punya cukup lebar portofolionya. Sehingga saya selalu sampaikan bahwa pertama diversifikasi, nomor dua ya diversifikasi di dalam satu sektor, antar sektor, juga diversifikasi instrumen. Kenapa enggak misalnya sekarang mungkin mulai mempertimbangkan diparkir dulu misalnya surat utang negara misalnya. Ada ORI, ada SUKRI, ada yang relatif lebih aman. Betul, kembali lagi sampai menunggu, karena kembali lagi menunggu keadaan lebih pasti-pasti, dan kembali lagi karena daya tahan itu perlu dijaga karena ini masih cukup panjang. Saya melihat mungkin sampai dengan tahun depan keadaan seperti ini karena Powell ya sekarang kan, oke saya akan naikkan tingkat suku bunga dan saya akan tahan di situ sampai dengan inflasinya turun. Jadi kembali lagi ini bicara bukan skala minggu, skala bulan, tetapi kita bicara sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi kembali lagi seluruh dunia akan mengalami seperti itu. Eropa apalagi, ya ini bicara soal 1 tahun ke depan bagaimana persediaan energi bisa dipenuhi, alternatif dari luar Rusia dan lain-lain. Jadi kembali lagi memang keadaan berat, tetapi kalau ini bisa diatasi, maka kita akan punya kekuatan yang lebih besar ke depannya. Kenapa inflasi Amerika Serikat belum signifikan turun juga, padahal The Fed-nya sudah sangat agresif? Nah, karena kembali lagi, komponen dari belanja Amerika, itu komponen terbesarnya itu ada di perumahan. Jadi ketika komponen segala hal yang berkaitan perumahan itu harganya masih tinggi dan tetap tinggi, itu sulit untuk naik. Sulit untuk turun. Di sisi lain nomor dua adalah banyak sekali komponen inflasi di Amerika sifatnya adalah jasa. Nah, jasa ini kan relatif lebih lembam ya. Jadi kalau turun tuh dia harus ada perlambatan ekonomi dulu baru bisa turun. Nah, itu yang membuat bedanya antara inflasi di Amerika dengan inflasi di Indonesia. Oke, terima kasih. Pak Ance, melihat apa yang terjadi sekarang yang diwaspadai oleh pengusaha atau pelaku usaha fintech itu seperti apa, Pak? Ya memang kalau kita lihat Pak, ada 46 juta lebih UMKM yang masih unbankable. Itu masih terbuka luas untuk fintech untuk masuk ke market ini, Pak. Walaupun gede, kita tetap prudent dengan tentunya
risk control kita jaga ketat. Karena fintech adalah di teknologi, risk control dan credit scoring pasti kita kuatkan di situ, Pak. Karena melihat ini juga walaupun kita tetap optimis, masih terbuka luas marketnya, kita tetap melakukan prudent terhadap risk appetite kita. Pinjol ilegal sudah tidak jadi masalah lagi sekarang? Atau masih jadi masalah? Masih, cuman sangat sedikit karena Satgas Waspada Investasi dan Kominfo sudah take down 4.160 aplikasi. Ya. Dan saat ini OJK, Satgas Waspada Investasi sangat serius untuk memantau terus dan tentunya dengan Kominfo dipantau terus. Tapi mereka dengan segala cara masih bermain di situ, Pak. Baik, Pak Toto, selain permintaan atau harapan restrukturisasi tadi, walaupun Bapak tadi sudah buka kelihatannya akan dijadikan oleh OJK, apa Pak yang diharapkan pengusaha properti untuk mengantisipasi jangan sampai kenaikan suku bunga ini menekan pertumbuhan sektor properti? Yang pertama dari semua itu adalah harga pasti naik. Harga properti pasti naik? Ya, cuman kecil atau besar seberapa kita berusaha menekan supaya tidak terlalu besar. Karena sudah terbukti rumah sekarang untuk MBR aja Masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasinya itu baru 24.000 dari 200.000 Pak. Tahun ini. Jadi jauh, cuma 10%-an. Jadi perlu perhatian bahwa kondisi itu sudah nggak nutut harganya yang ada sekarang. Jadi perlu naik. Kenapa? Karena cost of production-nya udah nggak nutut. Mereka nggak bisa jual. Bahan bangunan sudah naik karena BBM naik? Nah itu terjadi stuck ini di sini. Terhadap stok, kita aja stok sudah sekitar 156.000. Realisasi baru 24.000, semua wait and see. Yang kedua, masyarakat pun kalau kondisi perekonomiannya ada kestabilan, silahkan untuk membeli rumah. Karena saatnya untuk beli rumah sekarang. Karena tadi yang disampaikan para ahli ekonom kan sudah jelas bahwa ketidakpastian ini akan jangka panjang, tapi berbahaya juga kalau penghasilannya tidak stabil ya. Walaupun suku bunga mulai naik, aman juga untuk beli properti sekarang, Pak? Naiknya berapa? Kan masih relatif stabil dibanding dengan kondisi-kondisi kalau kita bandingkan tahun 2000-an dengan kondisi hari ini. Masih lebih aman. Masih lebih aman. Kita harapkan apa yang kita bicarakan di meja ini bisa benar-benar menyumbangkan juga pemikiran bagi para pengambil keputusan. Saya berterima kasih kepada Pak Poltak, Pak Joshua, Pak Toto, dan Pak Ancik. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges pada malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.